Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dengan nomor induk mahasiswa 220104010031. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS tentang link mapping atau penta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan mind mapping yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah mencakup pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang kedua ada konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, mencakup memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah, fungsi dakwah dan tujuan dakwah. Yang ketiga ada proses dan unsur-unsur dakwah. Yang keempat ada objek studi ilmu dakwah, mencakup objek formal dan objek material. Pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watu yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf, ajakan kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah segala bentuk kemaksiatan. Amar ma'ruf pada hakikatnya lebih mudah dilaksanakan oleh setiap orang dibandingkan dengan nahi mungkar. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Selanjutnya, fenomena dakwah. Dakwah merupakan fenomena agama dan sosial serta suatu hal yang tanpa akhir. Adanya hubungan dialektis antara dakwah dan Islam, yakni dakwah membuat Islam tersebar luas dan Islam menjadikan dakwah sebagai tuntunan ajarannya. Sehingga ada dua hal yang penting dalam substansi demikian. Yang pertama, pedoman standar kebenaran. Adanya kebenaran yaitu pesan-pesan nilai hidup dan kehidupan yang selayaknya dimengerti dan diterima, serta dijadikan dasar kehidupan oleh segenap manusia. Yang kedua, yaitu pedoman standar etika. Adanya keterbukaan, yaitu proses penyerah terimaan dan pengalaman pesan antara da'i dan mad'u. Hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasarkan atas rasionalitas tertentu dan tanpa paksaan. Fenomena dakwah di era milenial dan digital ini, pendakwah juga harus menguasai gadget maupun internet. Generasi milenial cenderung gampang terpengaruh dan dikuasai oleh gadgetnya. Dalam tinjauan semantik dakwah, Dr. Andes Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran, yaitu 1. Mengajak dan menyeru. Di antara dua jalan berlawanan yang menggunakan kata dakwah adalah Surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, doa dalam Surah Ali Imran ayat 38. Yang ketiga, mendakwah atau menganggap tidak baik dalam surah Maryam ayat 91. 4. Mengadu dibahas dalam surah Al-Qamar ayat 10. 5. Memanggil atau panggilan dalam surah Ar-Rum ayat 25. 6. Meminta surah As-Sad ayat 51. 7. Mengundang surah Al-Qasas ayat 25. 8. Malaikat Israfil sebagai penyeru dalam surah At-Taha ayat 108. 9. Panggilan nama atau gelar
dalam surah An-Nur ayat 63, terakhir 10 anak angkat dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Sebagai suatu kesatuan dalam perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah atau pendakwah, mitra dakwah atau sasaran dakwah, dan pesan dakwah. Definisi para ahli istilah ilmu yang pertama dari Abdul Al-Karim Zaidan, yaitu dakwah adalah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Yang kedua dari Nasaruddin Razak, dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Yang ketiga dari Abdul Qadir Munshi, dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Yang keempat dari Muhammad Arifin, yaitu dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha memengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama. Pesan yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur-unsur paksaan. Menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk atau agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Menurut HSM Nasaruddin Latif dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah mendefinisikan dakwah Islamiyah sebagai setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, dalam bukunya, beberapa catatan mengenai dakwah Islam mengatakan dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Dari pendapat Profesor Toha Yahya Umar, MA, mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dari Dr. Andes Haji Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah yaitu Islam, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memasuki konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Al-Quran dan hadis merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran tentunya memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104,
Pada ayat ini, Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua terdapat di surah An-Nahl ayat 125, terdapat 3 metode yang terkandung, yaitu metode hikmah atau perkataan yang bijak, metode mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan metode jidal atau debat. Masuk pada pembahasan fungsi dakwah. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku yang baik. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, dari segi isi pesan, yakni menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, melestarikan kehidupan. Dari segi misi perubahan masyarakat, maka fungsi dakwah dari segi praktisnya memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Dari segi natur atau keadaan manusia, maka dakwah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dari segi perannya, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman. Dari segi kehidupan dakwah bertujuan untuk memfilter. Dari segi psikisnya, dakwah akan mengembangkan psikis. Dari segi perkembangan, maka dakwah memberikan pengetahuan tentang kebaikan. Dari segi hubungan dengan Allah, maka dakwah merupakan misi uluhiyah. Dakwah bertujuan kepada Allah sabili rabbik. Selanjutnya ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah dapat dibagi berdasarkan objeknya. Yang pertama, dakwah kepada orang kafir. Dakwah kepada orang kafir yaitu mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Dakwah memberikan informasi tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan fungsinya, guna membawa mereka kepada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang kedua ada dakwah kepada ahli kitab. Dakwah kepada ahli kitab terhadap ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar dai berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Tujuannya agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah kepadanya. Yang ketiga ada dakwah kepada orang beriman. Dakwah kepada orang beriman, pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Efek amal soleh yang mereka lakukan adalah terbentuknya akhlak mulia dan di akhirat mendapat pahala mulia di sisi Allah. Dilanjutkan dengan membahas proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap, yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Implikasinya adalah adanya perubahan dari buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegiatan dakwah merupakan sebuah penyampaian berupa informasi yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai hal atau penyampaian dari seseorang. Sehingga dalam hal ini memang perlu dilakukan kajian khusus mengenai lancar atau tidaknya penyampaian informasi tersebut. Kegiatan dakwah umumnya bisa dikatakan berhasil apabila penyampaian informasi yang dilakukan memang dapat diserap dan juga diterima oleh masyarakat dengan baik, di mana sikap keyakinan tersebut dapat disampaikan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Yang kedua ada mad'u atau penerima dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. 3. Madah, materi dakwah. Madah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi madah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Keempat, ada wasilah, yaitu media dakwah. Wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Yang kelima ada thariqah atau metode dakwah. Kata metode yang memiliki pengertian suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan. Keenam ada atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar kepada mad'u atau penerima dakwah. Dilanjutkan membahas tentang objek studi ilmu dakwah. Yang pertama ada objek formal. Objek formal ilmu dakwah ini akan berkaitan erat dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara atau metode penyampaiannya, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Oleh karena itu, secara garis besarnya, ruang lingkup pembahasan ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam dan seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang lain. Cara-cara penyampaian ajaran Islam tersebut yang menyangkut pendekatan, metodenya maupun medianya. Efek atau pengaruh penyampaian ajaran Islam tersebut terhadap sikapnya dan tingkah laku individu dan masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, ada objek material. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Dari segi objek material ini, dakwah bisa sama dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu komunikasi atau publisitik umpamanya. Pada ilmu dakwah, para ahli masih debatable apakah ketika objek materialnya adalah manusia, maka objek formalnya adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, atau objek materialnya adalah Al-Quran dan hadis, dengan objek formalnya adalah perintah dan anjuran di dalamnya. Ilmu dakwah itu adalah ilmu yang baru berkembang. Salah satu syarat sebuah ilmu bisa berdiri di saat itu harus ada objek formal dan material. Karena ilmu dakwah itu masih baru, dan oleh karena itu masih ada pro dan kontra, dan menyatakan bahwa objek material itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan hadis, adapun objek formalnya itu adalah materinya. Beberapa ilmu bisa sama dari segi objek materialnya, akan tetapi harus berbeda dari segi objek formalnya. Objek formal lah yang membedakan satu ilmu dari ilmu-ilmu lainnya. Itu tadi penjelasan tentang ilmu dakwah dari saya, mencakup tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah,
proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah, objek formal dan material. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.